Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, Siti Elina hingga kini masih belum kooperatif saat diperiksa Densus 88. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut jika kasus upaya penyerangan yang dilakukan oleh Siti Elina atau SE ke Istana Negara ditangani oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Namun ia mengatakan bahwa hingga kini Siti Elina belum kooperatif untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait aksi yang dilakukan olehnya. Berita kedua, Johannes Tanak resmi menjabat sebagai Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pinatauli. Presiden RI Joko Widodo melantik Johannes Tanak sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2023 menggantikan Lili Pintauli Siregar di Istana Negara, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022. Berita ketiga, KPK mendapatkan dukungan dari PBNU lantaran membuka kembali kasus korupsi kardus durian. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Imron Rosyadi Hamid mengapresiasi pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri untuk membuka kembali kasus tindak pidana korupsi kardus durian yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Imron mengatakan pihaknya mempersilahkan KPK untuk memeriksa kembali kasus-kasus lama yang menjadi perhatian publik. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merugikan rakyat. Berita keempat, Kejagung sita 6 lahan inti sumber baja sakti di Jambi. Tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejaksaan Agung menyita 6 aset berupa bidang tanah dan bangunan tersangka Korporasi PT Inti Sumber Baja Sakti atau PTIB. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kaspus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedena mengatakan bahwa aset tersebut seluas 13.937 meter persegi disita pada Selasa 25 Oktober 2022 lalu. Berita kelima, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Pulau Pasir di NTT bukan milik Indonesia. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu El Amrih Jinangkung menjelaskan bahwa Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda yang setelah Indonesia merdeka kemudian menjadi NKRI. Pemerintah Hindia Belanda juga disebut tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris yang kemudian mewariskan wilayah tersebut sebagai wilayah Australia. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Rek News. Berita ini juga bisa kalian saksikan di channel YouTube Ekotor TV. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya.